Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, penumpang gelap di kasus Rempang mulai bermunculan. Ngeklaimnya sebagai para pembela Rempang, padahal mereka punya visi misi penyebaran ideologi terlarang di Republik ini. Kita harus katakan itu. Kalau kemudian di Rempang ada kasus, maka pikiran mereka pun bermasalah. Satu kali lagi, kalau Rempang ada masalah, maka pikiran mereka pun bermasalah. Harus dibereskan tuh. Hati-hati ya, waspada ya dengan penumpang-penumpang gelap ini. Coba kita cek sama-sama ya videonya nih. Negeri ini baru saja memperingati kemerdekaannya terlepas dari penjajahan Belanda. Tiba-tiba kemudian di bulan ini kita menyaksikan wajah penjajah itu kembali datang ke negeri kita, ke Pulau Rempang, hendak mencaplok wilayah tersebut dengan alasan investasi. Mengapa itu terjadi? Itu adalah merupakan daripada akibat dari suatu sebab. Apa sebabnya? Sebabnya terjadi persekongkolan jahat antara negara penjajah komunis dengan cukong-cukong hitam kapitalis. Secara geopolitik, posisi Rempang Batam itu bersinggungan dengan negara luar dan bersinggungan dengan Laut Cina Selatan yang sekarang diperebutkan dunia internasional. Jadi oleh karena itu, kalau menyerahkan Rempang kepada investor, maka tentu sangat berbahaya. Bola investasi dari perusahaan Cina dan didukung penuh pemerintahan Cina yang berhaluan komunis yang terjadi di Pulau Rempang merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang meniscayakan mengalirnya kekayaan negeri kepada pihak asing penjajah, bahkan penguasaan wilayah yang tentu hal ini bertentangan dengan Islam. Karena itu nggak heran dengan berbagai cara orang pasang badan hanya untuk mewakili kepentingan-kepentingan para pemilik modal dengan dalih apapun gitu. Jadi memang wajar kalau hal seperti ini terus terjadi selama model kepemimpinan sekuler ini kita pertahankan. Kami mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu untuk mengambil Islam sebagai solusi dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, para tokoh Islam, mari kita bersama-sama membela saudara kita. Di depan mata kita menyaksikan kezaliman, di mana mereka merampas hak milik saudara-saudara kita, dan itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Allah akan menentukan keputusannya kepada mereka. Ya Allah, siapapun, dimanapun dan apapun jabatan orang-orang yang tengah terlibat dalam perilaku kezaliman ini, ya Rabb, kami serahkan urusannya kepadamu ya Allah. Tindaklah dengan tindakanmu ya Allah ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Kuatkanlah kami, kuatkanlah kaum muslimin untuk senantiasa berdiri tegak, memegang teguh, memperjuangkan syariatmu ya Rabbal Alamin. Istiqomahkanlah kami ya Rabb untuk senantiasa berada di barisan terdepan memperjuangkan agamamu ya Rabbal Alamin. Wahai masyarakat Rempang, tunggu, kami masyarakat Jawa Barat ada untuk Anda untuk membela daripada penderitaan-penderitaan kalian semua. Takbir! Allahu Akbar. Oke, satu kali lagi saya katakan, mereka penumpang gelap. Jangan terprovokasi. Dengan PD-nya, itu jelas bendera HTI itu ya, yang mereka bawa itu bendera HTI. Punya cara pandang ideologi yang terlarang di Republik ini. Oke lah, kalau mereka kemudian bebas membawa bendera sambil demo dan kemudian tidak dipermasalahkan oleh aparat, mari kita permasalahkan. Mari kita perang opini di sini. Mari kita perang narasi di sini. Mengatasnamakan warga Jawa Barat lagi. Saya sebagai orang Jawa Barat, sama sekali, dan saya
himbau kepada warga masyarakat Jawa Barat yang lain, jangan sampai terprovokasi. Jelas mereka punya tujuan, agenda tersendiri. Dengan dalil membela Rempang, numpang eksistensi di kasus Rempang, padahal mereka pun bermasalah. Menyodorkan solusi khilafah, sampah itu. Sekali lagi saya katakan sampah. Jadi sudah sangat banyak ya penumpang gelapnya, dengan maksud dan tujuan mereka masing-masing. Justru kalau kemudian Rempang dibela oleh mereka ini malah membuat buruk loh masyarakat Rempang itu sendiri. Saya harus katakan itu. Karena pada akhirnya kita akan menilai bahwa kasus Rempang ini dijadikan alat untuk orang yang punya kepentingan ideologi, menyebarkan ideologinya yang terlarang di Republik ini, yang dilarang di Republik ini. Makanya saya memohon untuk negara turun, aparat turun untuk segera menyelesaikan kasus Rempang ini, bagaimanapun caranya. Karena kalau kemudian dilama-lama, maka semakin banyak penumpang gelapnya, semakin tidak terkontrol orang. Dengan tujuan masing-masing. Bukan hanya tujuan Rempang, tujuan eksistensi kelompok segala macam. Mending kelompoknya yang kalau benar secara ideologi. Ini kelompoknya yang tidak benar secara ideologi, numpang di kasus Rempang. Seolah mau membela. Oh jelas, yang dibawanya bener HTI kok. Mau dibiarkan? Mau dibiarkan? Dan kemudian teriakannya jelas kok. Dirikan khilafah. Udah jelas. Makanya selalu saya katakan sedari dulu. Percuma sebetulnya, bukan percuma sih. Impact-nya tidak terlalu besar ketika hanya membubarkan wadahnya. Ketika hanya tidak memberikan izin organisasinya, tapi para ideolognya tetap dibiarkan, berkeliaran menyebarkan doktrinnya. Justru yang lebih berbahaya itu adalah aktor ideologinya, yang berpotensi kemudian menyebarkan pahamnya. Kalau organisasi hanya sekedar organisasi, orang kemudian mampu dengan gampang membuat wadah yang lain. Tapi aktor ideologinya ini nih yang harus kemudian kita waspadakan. Dan mereka terang-terangan gak ada malu mereka. Mereka tetap kemudian pede. Mereka tetap kekeh terhadap pemahamannya bahwa sistem ini harus diganti. Pancasila ini mesti diganti. Dan itu, mereka tetap kekeh di dalam pemahaman itu. Apa tidak mengancam ideologi kita? Bagi saya sangat mengancam. Kalau kemudian mengancam, apa mau dibiarkan? Apa mau dibiarkan? Terserah. Saya sih meminta untuk jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kasihan. Kasihan masyarakat yang lain yang kemudian tidak paham apa-apa, lalu dicekoki, dimanfaatkan, diseret-seret, segala macam. Saya selalu sarankan kalau urusan Rempang ini tonton Guru Gembul, biar paham ente akar persoalannya. Kalau orang-orang HTI jelas mereka punya kepentingan yang lain selain Rempang lah ya. Eksistensi ideologi, penyebaran ideologi terlarang mereka jelas tuh. Jadi bukan fokus terhadap titik persoalan Rempangnya, bukan. Eksistensinya aja dia. Kalau kalian masyarakat yang pengen tahu akar persoalan Rempang dan impact-nya kepada masyarakat Rempang, bahkan kepada Indonesia, tonton Guru Gembul. Manfaatnya. Ya, jangan terprovokasi sama kelompok-kelompok kayak gitu. Jelas mereka pengacau kok. Udah kita katakan mereka pengacau. Mau ngapain pengacau?
Sejak dari pikiran mereka tidak sepakat terhadap sistem negara ini, maka mau apapun yang kemudian dilakukan oleh negara akan salah di pandangan mereka. Itu poinnya. Begitu ya. Sekali lagi, jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Halo, aparat. Mau membiarkan mereka-mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.